له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang faidah dari surat Quraisy. Surat ini termasuk surat-surat Makkiyah ya. Termasuk kategori surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terdiri dari 4 ayat. Surat ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, hadhihi as-suratu laha silatun bi suratil lati qablah. Surat ini masih ada hubungan dengan surat sebelumnya, yaitu surat apa? Al-Fil. Masih ada hubungan pada surat Al-Fil. Id anna suratal lati qablaha fiha bayanu minnatillahi azza wa jalla ala ahli Makkah bima fa'ala bi ashabil fil alladzina qasadu Makkah li hadmil Ka'bah. Surat sebelumnya yaitu surat Al-Fil berbicara tentang apa? Karunia Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Mekah. Di mana Allah menyelamatkan dari serangan gajah. Dari serangan tentara gajah yang mereka tujuannya hadmil Ka'bah ingin menyerang Ka'bah. Fabayyana Allah fi hadhihi surati ni'matan ukhra kabiratan ala ahli Makkah. Maka Allah jelaskan lagi di antara karunia Allah yang Allah berikan kepada penduduk Makkah. Pada penduduk Makkah yang dimaksud adalah suku Quraisy. Allah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan lagi karunia kepada penduduk Makkah. Setelah di ayat sebelumnya Allah telah berikan kenikmatan di mana diselamatkan dari serangan tentara gajah, maka di surat Quraisy juga isinya adalah tentang kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada penduduk Mekah atau suku Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman li'ilafi Quraisyin li'ilafi Quraisyin. Li-nya Al-Imam At-Tabari menjelaskan li di sini maknanya adalah at-ta'ajjub. Kekaguman. Artinya apa? Tidaklah engkau kagum kepada kebiasaan dari suku Quraisy. Dan juga tidaklah engkau kagum terhadap apa yang Allah berikan berupa kenikmatan kepada penduduk Quraisy. Ini makna li'ila fi Quraisy. Jadi li-nya itu apa? Kata Imam At-Tabari, li-nya itu adalah li at-ta'ajjub. Untuk menjelaskan kekaguman. Artinya tidaklah engkau kagum terhadap kebiasaan suku Quraisy. Dan tidaklah engkau kagum kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada suku Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Adapun ilaf maknanya adalah kebiasaan.
adalah kebiasaan. Ya. Wal ilaf bimakna al-jam'u wad-dhamm. Ya. Ilaf juga makna lainnya adalah berkumpul atau perkumpulan. Yuradu bihi at-tijara allati kanu yaqumuna biha marratan fis syita wa marratan fis saif. Ya. Perkumpulan atau kebiasaan yang dilakukan oleh kabilah Quraisy. Apa kebiasaannya adalah berdagang pada musim dingin dan musim panas. Ya. Itu kebiasaan kaum Quraisy. Kebiasaan kaum Quraisy. Wa amma fi syita fayattajihuna nahwal Yaman. Ya. Ketika musim dingin mereka berdagang ke negeri Yaman. Ya. Wa amma fi saif, ya. Ketika musim panas mereka berdagang ke negeri Syam. Ke negeri Syam. Itu ilaf Quraisy, itu kebiasaan Quraisy. Ya. Kebiasaan suku Quraisy. Ada pun yang dimaksud dengan Quraisy di sini, ya. Quraisy di sini adalah ya, gelar bagi An-Nadhr ibn Kinanah, ya, kakek Nabi yang ke-13. Ya. Atau ya, sebagian ulama menyatakan ya, Quraisy ini adalah lakob dari Fihr ya, Ibn Malik, kakek Nabi yang ke-12. Quraisy ya, itu ada 3 makna. Makna yang pertama adalah dari at-taqarrush, ya, yaitu berkumpul. Yang dimana suku Quraisy ini suku yang berkumpul, yang tidak berpencar, yang mendiami Mekah, yang mendiami kota Mekah. Ya, jadi Quraisy itu makna pertama adalah dari taqarrush. Apa taqarrush? Maknanya berkumpul. Yang mana mereka itu berkumpul, tidak berpecah-pecah. Tidak berpecah-pecah. Kemudian juga ya, diambil dari kalimat qarash atau qirash. Artinya kekuatan. Yang mana suku Quraisy ini ya, di antara kebiasaan mereka adalah berkumpul ya, untuk berbisnis dan berkumpul untuk membantu orang yang tidak mampu. Ya. Itu kebiasaan yang Allah puji terhadap suku Quraisy. Jadi ketika mereka berkumpul ya untuk mencari keuntungan itu, yang mana keuntungan ini nanti mereka akan bagi. Mereka akan cari orang-orang yang tidak mampu lalu diberikan dari keuntungan perdagangan tadi. Yang sebelumnya ada istilah namanya i'tiraf ya. Dalam suku Quraisy ini mereka dikenal dengan i'tiraf. I'tiraf di sini adalah apabila ada keluarga yang kesulitan mendapatkan makanan ya. Ya. Maka satu keluarga ini mereka akan menyendiri di sebuah bukit yang nanti mereka akan mati bersama, mati kelaparan bersama. Jadi penduduk Mekah itu terkenal dengan adanya i'tiraf ya. Kalau sudah tidak punya apa-apa, susah mendapatkan pekerjaan, susah mendapatkan penghasilan, maka mereka akan membawa keluarganya menyendiri. Ya. Dengan tujuan apa? Biar sama-sama merasakan kelaparan dan biar sama-sama merasakan kematian. Ya. Maka suatu saat ya, kakek Nabi ya, Hashim bin Abdul Manaf ya, itu mendengar ada dari Bani Makhzum ya, yang ingin melakukan i'tiraf ya. Ada Bani Makhzum ya, Bani Makhzum ini kabilah Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu al-Makhzumi dari Bani Makhzum. Itu ingin melakukan i'tiraf. Terdengar oleh Hashim bin Abdul Manaf. Maka Hashim bin Abdul Manaf ya, mengumpulkan pembesar kabilah Quraisy ya, lalu mencarikan solusi. Bagaimana agar tidak terjadi seperti itu. Ya. Akhirnya sepakat
untuk melakukan perdagangan. Yang nanti keuntungannya itu akan mereka bagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, makanya mereka melakukan perdagangan 2 kali dalam setahun, yaitu di musim dingin dan di musim panas. Di musim dingin ya, ke negeri Yaman ya, yang dijual adalah hasil pertanian. Kemudian di musim panas berdagang ke negeri Syam, yang dijual adalah buah-buahan. Yang mana keuntungannya itu dibagi rata semua. Ya. Tidak ada yang modalnya besar, yang modalnya kecil, semuanya rata. Jadi tidak ada istilah tidak laku, semuanya laku. Kemudian sisa dari keuntungannya itu untuk membantu orang-orang yang seperti tadi. Itu ya, di antara kenapa Allah memuji suku Quraisy ya. Di mana kepedulian mereka yang tinggi. Ya, di mana kepedulian mereka yang tinggi terhadap orang-orang lain. Ya. Jadi bukan hanya kepada kabilahnya saja. Bukan hanya kepada satu kabilah saja, tidak. Tapi ketika terdengar ya, ada penduduk Mekah yang lain yang tidak punya, maka akan dibantu. Ya. Oleh karena itu suku Quraisy sangat disegani saat itu. Karena apa? Kedermawanan dan kekuatannya. Ya, karena kedermawanan dan kekuatannya, mereka disegani ya. Sampai menjadi pemegang atau pengurus Ka'bah. Bahkan mereka itu ya pengurus siqayah. Siqayah itu adalah jamuan kepada orang-orang yang berhaji. Jadi semuanya dijamu. Makan, minum, tempat tinggal, kebutuhannya dijamu oleh penduduk Quraisy. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ya memuji suku Quraisy ini. Kemudian ila fihim rihlatasy syita was-shaif. Kebiasaan mereka ya adalah rihlah. Rihlah itu ya perjalanan ya. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita was-shaif ya. Kebiasaan mereka adalah rihlah, melakukan perjalanan dagang. Ya, melakukan perjalanan apa? Perjalanan dagang. Yang dipelopori oleh siapa tadi? Hashim bin Abdul Manaf. Itu pelopornya. Hashim bin Abdul Manaf. Ketika melihat ada suku dari Bani Makhzum ingin melakukan apa? I'tiraf. Ya. I'tiraf itu menyendiri agar mati bersama. Ya. Rihlatasy syita'i was-shaif ya. Wa yurad bihi at-tijara allati kanu yaqumunaha marratan fi syita wa marratan fi sayf ya. Di sini yang dimaksud adalah perjalanan dagang mereka yang mereka lakukan setahun 2 kali. Di musim dingin dan di musim panas. Amma fi syita'i fahum yattajihuna nahwal Yaman. Adapun di musim dingin mereka berdagang ke negeri Yaman. Lil mahsulati zira'iyyati fihi li'anna al-jawwa munasib ya. Yang dijual adalah hasil pertanian ya. Wa amma fi sayf yatajihuna ila Syam. Adapun di musim panas mereka menuju berdagang ke negeri Syam ya, negeri yang diberkahi. Ya. Negeri yang diberkahi yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik fi Syamina. Ya Allah berkahilah negeri Syam. Di antara negeri Syam itu adalah Palestina. Ya. Yang sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lianna ghaliba tijarati al-fawakihi wa ghairiha takunu fi hadzal waqti fi shaif ma'a munasabatil jawil barid. Ya. Yang dijual adalah buah-buahan. Ya. Yang dijual adalah buah-buahan.
Fahiya ni'matun minallahi ta'ala ala Quraisyin fi hataini rihlataini. Dan ini merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada suku Quraisy, yaitu nikmat bisa berdagang, nikmat bisa berusaha, nikmat bisa bekerja. Ini nikmat yang perlu disyukuri. Nikmat yang perlu disyukuri. Salah satu nikmat. Nikmat kita bisa berpenghasilan. Itu perlu disyukuri. Siapa yang bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, maka Allah akan bukakan nikmat yang lainnya. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujjar tasaddaqu. Wahai para pedagang, banyak-banyak bersedekahnya. Kenapa? Ya. Karena asyaitanu yahduruhut tujjar. Syaitan itu sering mengganggu para pedagang. Dengan apa? Dengan bohong. Ya. Dengan bohongnya dan dengan sumpah palsunya. Itu sering ya dilakukan oleh para pedagang. Ya. Artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan itu adalah nikmat yang agung. Selama pekerjaan itu halal, maka wajib disyukuri. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan memberi apa yang kita butuhkan. Akan memberi apa yang kita butuhkan. Dan juga yang namanya rezeki itu tidak stuck dalam satu waktu. Ya, dia bergerak terus. Ya, dia bergerak terus. Semakin dia mensyukuri rizki hari itu, ya, maka semakin Allah akan tambah lagi rizkinya. Semakin dia mengeluh atas rizki hari itu, semakin Allah kurangi rizkinya. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Quran surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, jika kalian bersyukur, ya akan ditambahkan nikmatnya. Maka ketika kita mensyukuri rizki hari itu yang Allah berikan, maka besok Allah akan tambahkan lagi rizkinya. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian kufur terhadap rizki yang aku berikan, kata Allah, kufur terhadap nikmat yang diberikan, inna adabi lasyadid. Sungguh siksaku sangat pedih. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur atas sesuatu apapun. Ya. Karena bersyukur itu adalah ibadah. Bersyukur itu adalah ibadah. Ya. Sebagaimana bersyukur itu adalah ibadah, kufur nikmat itu juga sebuah dosa. Li'annahu yahsulu minha fawaida katsiratan wa makasiba kabiratan fi min hadhihi tijarati. Ya. Karena dari perdagangan ini dia mendapatkan ya, faidah-faidah yang besar. Dia mendapatkan keuntungan. Ya. Kemudian ya, di antara bentuk syukurnya, di antara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan beribadah kepadanya. Amarahumullahu an ya'budu rabb hadzal baita. Ya. Kemudian Allah memerintahkan suku Quraisy, ya, kabilah Quraisy itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah mereka menyembah Rabb hadzal bait, Rabb rumah ini, Rabbnya Ka'bah. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, di antara bentuk syukur yang paling utama. Jadi kalau tanda kita bersyukur kepada Allah atau tidak, ya, itu dilihat apakah kita beribadah kepada Allah atau tidak. Ini tanda kita bersyukur kepada Allah.
Syukran lahu ala hadhihi ni'mah, sebagai bentuk syukur atas nikmat ini. Maka seorang yang mengaku bersyukur kepada Allah, namun dia tidak beribadah kepada Allah, maka dia tidak sedang bersyukur kepada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan syukur itu rukunnya ada 3. Rukun syukur itu ada 3. Yang namanya rukun itu berarti yang tidak boleh ditinggalkan. Seorang dikatakan bersyukur apabila dia melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah syukrul qalbi, bersyukur dengan hati. Ya, bagaimana bentuk syukur dengan hati? Bil i'tiraf, dengan mengakui nikmat itu datangnya dari Allah. Nah, ini syukur hati. Nah, syukur hati ini yang paling susah daripada syukur yang lainnya. Syukur hati ini yang paling susah, yaitu kita mengakui bahwa ini nih karunia Allah. Ini paling susah. Ya. Kenapa? Karena salah satu watak manusia itu adalah sombong. Salah satu watak manusia itu sombong. Tidak mau mengakui keunggulan orang lain. Ini watak manusia yang harus diperangi. Inilah mengapa Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Qarun tidak melakukan syukur hati. Qarun itu adalah min qaumi Musa, dulu ahli ibadah. Termasuk umatnya Nabi siapa? Musa, ahli ibadah dulu itu. Ahli ibadah yang miskin. Orang saleh dulunya yang miskin. Maka suatu saat ia meminta kepada Nabi Musa agar Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk memberi kepada Qarun kekayaan. Akhirnya Nabi Musa berdoa dan doanya Nabi mustajab, diijabahi. Maka jadilah Qarun termasuk golongan orang-orang kaya. Ketika sudah kaya, sudah banyak harta, yang kunci-kunci gudangnya saja nggak bisa diangkat oleh satu orang. Kunci-kuncinya itu nggak bisa diangkat oleh satu orang. Maka ketika diingatkan tentang nikmat kekayaan ini, ketika diingatkan, apa jawaban Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Sungguh aku dapatkan kekayaan ini itu murni karena kepintaranku, kata Qarun. Itu murni karena kepintaranku. Maka di sini Qarun tidak mengakui bahwa itu nikmat dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini syukur hati. Ini yang penting, yang susah. Akhirnya Allah tenggelamkan Qarun bersama hartanya. Allah tenggelamkan Qarun bersama harta-hartanya. Disebabkan apa? Tidak bersyukur dengan syukur hati. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Nikmat apapun yang kau dapatkan, aku itu dari Allah. Kemudian yang kedua adalah syukrul lisan. Dengan alhamdu wassana Allah, dengan memuji dan memuja Allah Jalla Jalaluh. Dengan mengucapkan alhamdulillah. Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Atau alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, dengan pujian kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, mungkin syukur lisan ini lebih gampang daripada syukur qalbi. Namun banyak orang juga yang tidak bersyukur dengan syukur lisan. Bagaimana jualannya? Mending aja lah.
Tidak sedikit dari mereka yang memuji Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Sedikit dari mereka yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka syukur lisan juga harus dibiasakan. Ya. Selepas kita makan, selepas kita minum, ya, Rasul mengajarkan agar kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Minimal dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah, itu minimal. Karena makan dan minum itu nikmat. Selepas kita tidur pun ya, Nabi mengajarkan kita untuk memuji Allah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena tidur adalah nikmat. Ya, maka ini diantara syukur lisan. Kemudian ada syukur jawarih, syukur anggota badan, yaitu dengan ibadah ini. Ya. Syukur jawari dengan ibadah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal ibadatu hiya at-tadallulu lillahi azza wa jalla mahabbatan wa ta'ziman. Adapun yang dimaksud ibadah dalam ayat falyabudu rabb hadzal bait, maka beribadahlah kepada pemilik rumah ini. Ya. Yang dimaksud ibadah di situ adalah at-tadallul lillahi azza wa jal. Ya, merendahkan diri di hadapan Allah karena dasar cinta dan pengagungannya. Maka kata para ulama, inti dari ibadah itu at-tadallul, merendahkan diri. Maka seorang yang beribadah kepada Allah namun tidak merasa, tidak ada rasa tadzallul, tidak ada rasa diri kita itu rendah di hadapan Allah, ya, itu dia tidak dinamakan ibadah. Maka ibadah itu intinya adalah at-tadzallul, rasa rendah kita kepada Allah. Rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatan wa ta'ziman. Karena kecintaan kita kepada Allah dan karena keagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan rasa merendahkan diri ini di setiap ibadah kita. Hadirkan rasa kita butuh kepada Allah di setiap ibadah kita. Karena sesungguhnya kita sangat butuh Allah Azza wa Jalla. Bukan Allah yang butuh ibadah kita, bukan. Kalau seandainya seluruh makhluk dari awal sampai yang akhir Allah ciptakan semuanya itu kufur kepada Allah, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Pun sebaliknya, jika semua makhluk yang Allah ciptakan dari awal sampai akhir semuanya taat kepada Allah, itu tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun, tidak. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Allah itu sejatinya nggak butuh ibadah kita. Justru kita yang butuh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah nggak butuh salat kita. Apakah Allah memaksa menyuruh kita salat? Tidak. Allah hanya menjelaskan, ya, kalau kamu salat ini, kamu nggak salat ini. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam salah satu firman-Nya, wa hadainahun najdain. Kami beri dua pilihan, kami beri dua jalan. Masing-masing jalan itu ada konsekuensinya. Masing-masing jalan itu ada balasannya. Kita mau milih jalan ketaatan, Allah kasih balasan. Kita milih jalan kemaksiatan, Allah juga kasih balasan. Oleh karena itu, ya, hadirkan perasaan at-tadzallul, perasaan hina di hadapan Allah ketika kita beribadah. Sebagai bentuk wujud cinta kita kepada Allah dan sebagai wujud bentuk kita keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. فَإِذَا بَلَغَهُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَمْرٌ قَالَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.
Ketika datang perintah dari Allah dan Rasulnya, maka kita dengar dan kita taati perintah tersebut. Fabil mahabbati yaqumul insan bi fi'lil awamir. Maka atas dasar cinta kepada Allah, kita melakukan seluruh perintah-perintahnya. Karena orang yang mencintai orang lain, dia itu akan nurut perintah orang yang dicintainya. Maka begitu pun jika kita mencintai Allah, maka kita harus nurut terhadap perintah-perintah Allah. Wa bitta'zim yatrukun nawahi khaufan min hadzal 'azim 'azza wa jalla. Dan dengan mengagungkan Allah dengan cara apa? Meninggalkan larangan-larangannya. Karena apa? Karena takut dari Allah Azza wa Jalla. Karena takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut akan siksanya. Ya. Karena siksa Allah itu siksa yang maha keras. Ya. Siksa yang maha keras. Makanya sebagai bentuk wujud cinta, yaitu kita laksanakan perintahnya. Sebagai wujud mengagungkan Allah, kita jauhi larangan-larangannya. Ya, maka seorang yang tidak melaksanakan perintah Allah dan melakukan semua larangan-larangannya, berarti fix dia tidak mencintai Allah dan tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Karena mencintai Allah itu berarti melakukan perintah-perintahnya. Mengagungkan Allah itu berarti menjauhi larangan-larangannya. Dan ini ya inti dari ibadah, yaitu at-tadhallul lillahi mahabbatan wa ta'ziman. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dasar rasa cinta dan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tutlaqul ibadatu ala nafsil muta'abbid ya. Dan adapun makna ibadah dari sisi ibadah itu sendiri. Kalau tadi makna ibadah dari sisi umum, bahwa ibadah itu adalah merendahkan, menghinakan diri di hadapan Allah ya, sebagai rasa cinta dan rasa pengagungan. Adapun makna ibadah dari sisi ibadah itu sendiri ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, innal ibadata ismun jami'un, bahwa ibadah itu seluruh nama yang menghimpun likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda, seluruh yang dicintai dan diridhoi Allah. Minal aqwal wal a'mal, berupa ucapan atau perbuatan, al-zahira wal batina, yang zahir ataupun yang batin. Ini definisi ibadah dari ibadah itu sendiri. Jadi yang namanya ibadah itu adalah setiap yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Baik itu ucapan atau perbuatan. Yang tampak atau yang tidak tampak. Ini pengertian tentang jinsul ibadah, jenis ibadah. Maka kata Syekhul Islam, ibadah itu ada 3 jenis. Ada ibadah yang tidak tampak, namanya ibadah hati. Ya, ibadah yang tidak tampak namanya ibadah apa? Ibadah hati. Ya. Di antara ibadah hati tadi rasa cinta, tawakal, takut, tunduk, menghinakan diri di hadapan Allah, itu ibadah hati. Yang kedua, ibadatul lisan. Ya. Ibadah lisan. Ya, seperti zikrullah. Ya, berzikir kepada Allah, memberikan nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Berkata yang baik ya, itu adalah ibadah. Itu ibadah apa? Lisan. Yang ketiga adalah ibadah apa? Ibadatul jawari, ibadah anggota badan. Ya. Ibadatul jawari, ibadah anggota badan. Seperti sholat ya. Itu ibadah anggota badan, membantu orang lain. Itu ibadah anggota badan. Itu jenis ibadah. Ketiga jenis ibadah tadi ya, intinya butuh kepada rasa
tadallul. Saya difahami? Ketiga jenis ibadah tadi, ketika kita melakukan 3 jenis ibadah tadi, harus ada rasa apa? Tadallul kita. Harus ada rasa hina kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang tidak ada tadallulnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah tanpa kita merasa hina di hadapan Allah tidak akan dinamakan ibadah. Dan ini ya banyak kaum muslimin yang terjebak. Ya. Ia melakukan sholat seolah-olah Allah tuh butuh sholat kita, kan gitu. Ia bersedekah seolah-olah Allah itu butuh sedekah kita. Padahal tidak seperti itu. Allah sekali lagi tidak butuh ibadah kita. Itu yang perlu kita ketahui. Allah tuh nggak butuh ibadah kita. Ya. Kita tidak mau ibadah kepada Allah pun tidak akan berpengaruh kepada kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Jangankan kita. Tadi seluruh makhluk pun yang Allah ciptakan, kalau mereka tidak mau beribadah kepada Allah, itu tidak mengurangi kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Karena kita lah yang butuh Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Kata Allah, kalian itu butuh kepada Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya As-Somad. Tempat bergantungnya seluruh makhluk, ya. Jadi makna ibadah itu ya adalah merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Merendahkan diri kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait. Ya, hadzal bait yang dimaksud al-bait di sini apa? Dan hendaklah kalian beribadah kepada Tuhan pemilik rumah ini. Yang disebut bait di sini adalah Ka'bah, ya. Yang dimaksud ya bait di sini, rumah di sini adalah Ka'bah. Ya. Bahkan terkadang dalam ayat lain Allah ya sandarkan rumahnya kepada rumahku. Baiti. Ya. Rumahku lit-taifina wal akifina war ruk'is sujud. Untuk orang-orang tawaf ya. Untuk orang-orang beriktikaf dan untuk orang-orang yang bersujud kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kemuliaan Ka'bah. Menunjukkan kemuliaan Ka'bah. Jadi terkadang Allah sandarkan kepada rububiyahnya, Robba hadzal bait, Rob pemilik rumah ini. Dan terkadang Allah sandarkan kepada dirinya. Ini menunjukkan kemuliaan Ka'bah. Kemudian alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah memberikan makanan dari rasa lapar dan juga memberikan keamanan dari rasa khauf. Maka kalimat alladzi di sini adalah menjelaskan tentang Allah, tentang Rabb. Makanya ya termasuk ya akhlak kita dalam membaca surat ini agar tidak menyambung. Falyabudu rabb hadzal bait, berhenti. Ya. Agar tidak disambung. Ya. Kalau disambung, falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau disambung, seolah-olah alladzi itu menerangkan sifat Ka'bah. Dan sembahlah Allah pemilik Ka'bah yang memberi mereka makan dan memberi mereka keamanan. Seolah-olah yang memberi keamanan itu siapa? Ka'bah. Ini syirik apa bukan? Nah, maka kata para ulama ya harus diperhatikan untuk berhenti di falyabudu rabb hadzal bait, dan sembahlah Rob pemilik rumah ini. Kemudian baru nyambung alladzi, yang
memberi mereka makan dan memberi mereka keamanan. Maka alladzi di sini menjelaskan siapa? Allah, menjelaskan Rabb. Jadi yang memberi mereka makan dan memberi mereka keamanan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk adab dalam membaca ini agar tidak menyambung. Kalau disambung seolah-olah maknanya sembahlah Tuhan pemilik rumah ini yang memberi makan dan memberi keamanan. Jadi maknanya yang beri makan dan memberi keamanan itu siapa? Rumah. Bukan Allah. Makanya termasuk adab berhenti. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Rabb pemilik rumah ini. Baru alladzi sini menjelaskan siapa? Menjelaskan Allah, ya. Bayyanallahu ni'matahu alaihim. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan ya di antara kenikmatannya, nikmat zahir dan nikmat batin, ya. Nikmat zahir itu adalah fa it'amuhum minal ju' wiqaya minal halaki fi amrin batin, ya. Maka nikmat makanan itu adalah nikmat batin. Nikmat makanan adalah nikmat batin. Dan nikmat keamanan adalah nikmat zahir. Ya. Dua nikmat ini yang perlu disyukuri. Nikmat kita bisa makan, nikmat kita aman. Aman dalam beribadah, aman dalam bekerja, aman dalam yang lain, itu nikmat yang agung. Ya. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasallam, man asbaha, siapa yang masuk waktu subuh. Siapa yang masuk waktu pagi. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi, dalam keadaan sehat. Dalam keadaan aman. Wa indahu qutu yaumihi, dan memiliki makanan yang dimakan di hari itu. Ya, makanan yang dimakan di hari itu, bukan makanan yang dimakan untuk setahun. Tapi yang dimakan di hari itu. Aminan fi sirbihi, aman. Wa indahu qutu yaumihi, memiliki makanan di hari itu. Faka'annama hizat lahud dunya, maka seolah-olah terhimpun kepadanya dunia. Artinya seolah-olah dia memiliki dunia dan seisinya. Ya. Maknanya apa? Dunia itu hanya sedikit. Ya. Kita sehat, makan enak, aman, itulah dunia. Ya. Antum punya harta banyak tapi nggak aman, nggak nikmat. Punya harta banyak nggak sehat, makanya dibatasi minum harus segini sehari. Ya, nggak sehat, nggak nikmat. Ya. Jadi ini yang perlu kita syukuri. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kita di setiap pagi dan setiap petang untuk membaca Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadim min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang kau berikan di pagi hari ini atau yang kau berikan kepada makhluk lain, itu semuanya darimu, tidak dari yang lain. Faminka wahdaka la syarika lak, itu darimu yang tidak ada sekutu baginya. Falakal hamdu falakas syukur, maka bagimu pujian dan bagimu rasa syukurku. Kata Nabi, siapa yang mengucapkan ini di pagi hari, maka dia telah menunaikan rasa syukur di hari itu. Kemudian ma'amsa bi min ni'matin, ya Allah, nikmat apapun yang kau berikan kepadaku di sore hari ini, faminka wahdaka la syarika lak, itu darimu, tidak ada sekutu bagimu. Falakal hamdu walakas syukur, maka engkau berhak mendapat pujian dan engkau berhak mendapat rasa syukur. Maka siapa yang mengucapkan itu di pagi dan sore hari, maka dia telah menunaikan rasa syukur kepada Allah di hari itu. Dan ini banyak kita lalaikan mengucapkan ini dong. Maka pantas ya kalau kita itu mengeluh terus, dicabut dari kita sifat qanaah. Karena apa? Karena kita yang jarang bersyukur. Ya.
Karena ternyata kita tuh jarang bersyukur kepada Allah. Bahkan gak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah cabut nikmat qanaah. Padahal keadaan kita sekarang itu tidak lebih dari keadaan Nabi. Keadaan Nabi dulu panas tuh gak ada kipas angin, gak ada AC. Nabi itu kalau mau minum air dingin itu gak langsung, butuh waktu. Artinya kehidupan kita itu kalau dilihat dari sisi dunia lebih daripada kehidupan Nabi. Ya. Namun apa? Nabi itu banyak bersyukurnya kepada Allah. Kita banyak kufurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya ya, salah satu sebab turunnya ayat summa la tus'alunna yauma idzin anin naim. Kelak kalian akan ditanya tentang nikmat ini. Sebab nuzulnya antum tahu tidak? Sebab nuzulnya itu adalah ketika Nabi dan para sahabatnya duduk di atas tikar minum susu sama roti. Sedang minum susu sama roti di atas tikar. Itu kata Allah diingat nikmat ini akan ditanya. Nikmat kita yang Allah berikan kepada kita itu lebih dari nikmat susu dan roti. Ya. Kita itu kalau duduk di atas tikar ya, minum susu sama makan roti itu tidak dianggap mendapat nikmat. Kitanya itu nggak anggap itu nikmat. Ya, karena dianggap biasa. Kita nikmat itu kalau kita makan di restoran yang sekali makan ngabisin 2,5 juta. Ya, itu baru kita anggap wah. Ya. Kalau yang tiap hari kita makan tuh nggak kita anggap nikmat. Di sini mengapa kita senantiasa merasa kurang? Ya. Karena dicabut dari kita qanaah, dan qanaah itu merupakan sifat para nabi dan orang-orang soleh. Orang yang diberikan qanaah, maka dia adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan. Kata Nabi, ya, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh beruntung orang muslim yang diberi rizki oleh Allah, kemudian dia qanaah atas rizkinya. Qad aflah, pasti dia beruntung. Taib, ini yang bisa disampaikan tentang faedah surat Quraisy, yang intinya adalah kita harus banyak bersyukur tentang nikmat yang Allah berikan. Nikmat apapun yang Allah berikan patut kita syukuri. Jangan sampai kita mengkufuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.